Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mas Riyatun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 5 Masbagi, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif dengan model problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya. Tetapi di sini bertanya dulu. Tadi siapa yang duluan datang paling awal? Oh iya, Juniarti. Ya sudah, silakan. Karena Juniarti paling awal datang, jadi sekarang diminta tolong untuk memimpin temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Berdoa mulai. Yang tidak hadir hari ini siapa? April. Kemudian siapa lagi? Ibnu. Ada Ibnu. Kalau April tadi? Izin. Dia izin. Sedangkan kalau Ibnu? Dia sakit. Nah, baiklah, tidak apa-apa. Baiklah. Ya. Jadi sebelum memulai, jadi Ibu minta sekarang semuanya berdiri dulu semuanya, ya, karena kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya.
Baiklah, silahkan duduk kembali. Baiklah anak-anak semua, jadi untuk pertemuan hari ini, tetapi sebelum kita lanjut untuk pertemuan atau membahas materi di pagi hari ini, jadi Ibu ingin penguatan kembali terkait dengan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat kemarin pada pertemuan minggu kemarin, ada yang masih ingat di sana kita membahas mengenai materi apa? Ya, masih sama, yaitu mengenai materi teks pidato persuasif. Nah, hanya saja membedakan di sana ialah KD-nya. Ya, kalau kemarin, ya, bagaimana? Apa di sana yang kita bahas? Yaitu mengenai mengidentifikasi teks pidato persuasif. Nah, di sana apa itu teks pidato persuasif, kemudian seperti apa tujuannya, kemudian bagaimana metodenya, ya, kemudian bagaimana cara memersuasinya, ya. Nah, baiklah, untuk pidato persuasif ada yang masih ingat? Ya, silakan, Rizka. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela. Ya, yaitu ini tidak jauh beda dia nanti juga dengan pengertian, begitu juga dengan tujuan dari teks pidato persuasif. Sedangkan kalau tujuannya bagaimana? Ya, silakan Juniati. Untuk mengajak dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu secara sukarela sesuai keinginan pembicara. Ya, sekali lagi, di mana tujuan dari teks pidato persuasif ialah untuk mengajak, ya, untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu secara sukarela, ya. Tentunya juga dengan arahan dari si penulis atau yang menyampaikan pidato itu, ya. Jelas ya? Jelas. Baiklah. Nah, sekarang untuk hari ini, ya, di mana dengan masih sama membahas mengenai materi teks pidato persuasif. Nah, di mana KD, ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ialah menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Ya. Nah, kemudian ada tujuan di dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, ya, peserta didik diharapkan dapat, ya, menelaah struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua ialah menelaah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sekarang silakan, ya, perhatikan tayangan yang ada di depan. Nah, tetapi sebelum itu, yang penting disimak saja sudah, tidak apa-apa, ya. Baik, kita lanjut. Paham? Lanjut untuk yang bagian kedua, yaitu isi pidato. Nah, isi pidato yang pertama berkaitan dengan pernyataan posisi. Nah, yang kedua berkaitan dengan paham argumen. Nah, yang ketiga berkaitan dengan penguatan posisi. Baiklah, gimana? Sudah disimak dengan baik, sudah diamati dengan baik, ya. Karena apa yang kalian simak, apa yang kalian amati itu akan mengarah dia kepada tugas kalian nanti. Tetapi itu pun kalian kalian mengerjakan secara berkelompok. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan menampilkan juga, ya. Kalau tadi berupa video pembelajaran, sedangkan kalau sekarang Ibu menampilkan secara slide PowerPoint, ya, biar lebih jelas. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan di awal bahwa KD-nya kita seperti apa, begitu juga dengan tujuan pembelajaran, ya. Nah, kemudian begitu juga dengan teks pidato persuasif, ya.
di mana teks pidato persuasif itu ialah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, di sana sifat dari pidato persuasif itu tentunya menghimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin sebelum kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, tentu di sini Ibu ingin kalian membentuk kelompok dulu, ya. Nah, untuk kelompok bisa nanti satu kelompok berisi 5 atau 6 orang. Sudah ya? Sudah apa-apa? Oh, berarti sudah pas. Berarti kita dapat kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Berarti Ibu ralat yang tadi ya 6 orang. Sudah siap? Siap. Baik, untuk lebih semangatnya, sekarang Ibu minta semuanya berdiri kembali, ya. Biar lebih semangat lagi. Sudah siap? Sudah. Nanti lagi ya. Baik, sekarang kita lanjut seperti yang tadi Ibu katakan. Silakan, kelompok sudah dibentuk. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian LHPD-nya, ya. Sebelum nanti kalian mengerjakan tugasnya. Silakan persiapkan bolpen pensilnya. Silakan, masing-masing sudah dapatkan LKPD. Nah, sekarang sesuai instruksinya. Nah, untuk bisa mengerjakan LKPD itu di sana sudah ada petunjuk umum maupun petunjuk khusus untuk mengerjakan tugas tersebut berkaitan dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Ya. Jadi seperti yang tadi kalian sudah simak, entah itu di video pembelajaran, begitu juga dengan materi pada PowerPoint, itu cara kalian mengerjakannya. Ya, terkait strukturnya, begitu juga dengan kebahasaannya. Sampai di sini jelas? Jelas. Nah, sekarang silakan bisa mulai bekerja. Baca perintah mengerjakan LKPD, ya. Di sini juga ada sudah ditampilkan materinya. Kemudian nanti di sini juga sudah disertakan dengan tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Ini kan ada petunjuk umumnya, nanti kemudian juga ada petunjuk khususnya untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Nanti tinggal kalian gunakan di sana. Silakan dibuka juga buku paketnya ya. Buku paketnya juga dibuka ya.
yang ini. Kemudian nanti untuk ucapan terima kasih, terima kasih kan? Terima kasih terus diskusi. Kemudian tujuannya nanti ini melakukan persiapan. Karena nanti kan terserah itu, makanya silakan diskusi. Kalau kalian mau sampai silakan, kalau kalian mau sampai reject juga boleh. Yang pertandingan berikutnya digelar melawan Bapak. Oke, coba tolong perhatikan. Kalau kalian isi pidatonya cukup kalian di sana bilang isi pidato terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Misalnya kayak gitu. Terus ya. Ya. Fokus pada paragraf pertama. Ada biasanya dengan ada ini oh ya, satu lagi. Jadi untuk penilaian, Ibu tidak hanya menilai hasil diskusi kelompok kalian, tetapi juga di sini Ibu menilai Ibu juga menilai bagaimana sikap kalian di dalam berkelompok, bagaimana keaktifannya kalian, bagaimana kerjasamanya kalian, dan bagaimana juga tanggung jawab kalian terhadap tugas yang Ibu berikan di dalam kelompok itu. Jelas ya? Ya. Baiklah, semuanya sudah pada jadi ya? Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan presentasi ya. Jadi Ibu minta kelompok yang sudah siap bisa angkat tangannya. Jadi tidak mesti harus, boleh juga secara acak. Kelompok 3, baiklah silakan. Ingat ya, tugasnya ada yang jadi moderator, ada
Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan teks struktur pidato persuasif. Dipersilakan untuk bacanya. Struktur A. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Sapaan. Pada Bapak sekolah, pada Bapak kepala sekolah yang saya hormati, pada para siswa-siswa yang saya hormati. C. Sapaan syukur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. D. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi dan Bapak atau guru yang ikut menyelesaikan acara ini. E. Tujuan pidato. Tujuan saya berpidato ingin menyampaikan edukasi pembelajaran tentang kebersihan. Isi pidato. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya sedang. Seperti yang kita telah ketahui bersama, pada akhir tahun 2019 terdapat peristiwa yang mengguncangkan dunia, yaitu virus COVID-19. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, yang menyebar dengan cepat sehingga pada bulan Maret yang lalu kegiatan KBM diganti dengan BDR atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pedoman dalam mencegah virus ini adalah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini sangat ditekankan terutama saat di tempat umum. Ketika pulang dari tempat umum, kita sangat ditekankan untuk mandi karena tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Oleh karena itu, marilah kita hentikan penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan 3M dan tetap menjaga kebersihan. Oke, kami akan kita lanjutkan di struktur yang ketiga. A. Simpulan. Intinya kita harus selalu menerapkan 3M dan menjaga kebersihan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. B. Ungkapan terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. C. Permohonan maaf. Apabila ada salah dalam bertutur kata yang kurang berkenan hati saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. D. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang menanggapi terkait hasil presentasi dari kelompok 3? Sudah cukup? Jelas? Baiklah, silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya siapa? Ayo kelompok 2. Iya, semangat. Yuk semangat yuk. Boleh dia zigzagnya, nggak mesti harus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan kebahasaan teks pidato persuasif. Baiklah, Akan langsung disampaikan. Baiklah, akan saya langsung sampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, akan saya sampaikan oleh saya sendiri. Paragraf pertama, kaidah persuasif. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kondisi. Segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. C. Reposisi. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. D. Partikel. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato. Paragraf kedua, A. Persuasif. Sadarlah bahwa lingkungan ini merupakan sebuah sistem
dan lainnya. C. Konjungsi, mereka meninggalkan tempat yang sudah dimulai merintis bersama membahayakan orang lain. D. Konjungsi, merusak hutan, penebangan liar dan pembabatan hutan. E. Artikula, kepada Sang Maha Pencipta. F. Partikel, lestarikanlah lingkungan kita. Paragraf 4 A. Emotif, semoga kita dapat menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. B. Konjungsi, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. C. Partikel, apabila ada salah kata ataupun ucapan dan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 2 terkait kebahasaan dan pidato persuasif pada paragraf kedua di poin D. Menurut kelompok kami seharusnya bukan itu kutipan kalimat dari interjeksi, tetapi bunyi kalimat yaitu Sebentar dulu, coba diulangi biar jelas juga. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 2 terkait kebahasaan dan pidato persuasif pada paragraf 2 di poin B. Poin D. Ya, silakan. Seharusnya di sana tadi apa bunyi kalimatnya, kemudian seharusnya apa yang benar? menurut kelompok kami seharusnya bukan itu kutipan kalimat dari interjeksi, tetapi bunyi kalimatnya yaitu wah sungguh berapa ribu meter. Ulang. Ayo silakan dilanjutkan. Wah, sungguh berapa ribu meter kubik, yaitu yang Berapa meter kubik? Baca bunyi kalimatnya apa dia di sana, seharusnya apa? wah, sungguh berapa ribu meter kubik kayu yang mereka tebang dan jarak. Bagaimana? Silakan bisa disanggah pernyataan, mungkin dia salah atau benar di dalam menanggapi. Silakan bisa disanggah. Silakan bisa disanggah. Maaf sebelumnya, menurut kami sudah betul. Maaf sebelumnya, menurut kami sudah betul. Mungkin kelompok kalian mungkin tidak terlalu jelas. Mungkin kelompok kalian tidak terlalu jelas. Mendengarkan ketika kami presentasi. Ya, berarti gimana? Bisa diterima ya? Baik, ada yang lain? Ayo silakan apa? Suaranya bagaimana? Tidak terlalu jelas sehingga di belakang kami kurang mendengarkannya ya. Terus bagaimana dengan kelompok yang lain? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 1. Kelompok 1. Yuk semangat, yuk senyum. Senyum personilnya mana? Ayo, di sana sudah ada laporan, bisa langsung dicatat. Udah cukup, tidak apa-apa sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan struktur teks pidato persuasif. 3. Kesimpulan. Oleh karena itu,
menerapkan sedaya dan menjaga kebersihan. D. Ucapan terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. C. Permohonan maaf. Apabila ada salah dalam bertutur kata yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. D. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada yang mau menanggapi? Pas. Sudah pas? Pas. Baik, bagaimana dengan kelompok yang lain di sebelah? Sudah pas, sudah jelas. Silakan bisa Sekian ditutup. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kita sebagai wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta. D. Konjungsi berusaha hutan, teknologi dan pengobatan hutan. Kurang lebih dari kami mohon maaf. Bila ada yang kurang. Baiklah, yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Suaranya agak gugup. Suaranya kayak gimana? Gugup. Penyampaian kurang jelas. Sehingga penyampaian Kurang jelas. Kemudian ada yang lain? Tegang. Oke, penampilannya terlalu tegang. Terus apa lagi? Kurang kompak. Kurang kompak. Hanya itu saja? Ya. Bisa diterima sama kelompok 4? Terima. Silakan. Bisa ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah berani atau tampil untuk menyuarakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, baiklah, coba tolong perhatikan. Ini ada di sini ibu koreksi sedikit terkait dengan struktur maupun kebahasaannya. Ya, kalau strukturnya menurut ibu sudah betul semua, ya sudah pas. Hanya saja untuk kebahasan teks pidatonya di sini mungkin kalian masih agak keliru, ya. Nah, makanya dari tadi ibu bilang silakan dibaca, dipahami, kemudian seperti apa contohnya sehingga nanti ketika kalian ditampilkan tugas berkaitan dengan menelaah struktur dan kebahasan kalian menjadi bisa, ya. Kemudian konjungsi, nah dan, ya. Kalau artikulat, kalau partikel, lestarikanlah, ya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Nah, baiklah. Kalau kalian sudah paham, ya. Nah, sekarang kita sama-sama menyimpulkan ya. Dari awal sampai menuju akhir
Ini sebagai refleksi kita aja ya. Jadi kalian ibu minta untuk menjawab soal evaluasi, di mana soal evaluasi berbentuk pilihan ganda. Jadi silakan ya, nanti kalian baca, kemudian pilih jawaban yang menurut kalian tepat dan benar. Ya. Bisa pelajaran. Ayo silakan yang lain. Baiklah, jadi sebelum kita menutup atau sama-sama mengakhirinya, nah jadi Ibu akan sampaikan untuk pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan nanti tetap literasikan budaya membacanya, baca materi berkaitan dengan teks diskusi untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi sekali lagi informasikan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas berkaitan dengan materi teks diskusi. Ya, baiklah, untuk menutupnya, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita sama-sama ya menutupnya